Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai catur yang sangat menarik yang admin Tarigan Catur beri judul Ingin Tantang Magnus Carlsen, Anies Giri kalahkan Fabiano Caruana. Atas kemenangan ini, Anies Giri hanya berjarak setengah poin saja dari Ian Nepomniachtchi yang berada di posisi pertama sebagai pecatur yang paling berpeluang untuk menghadapi Magnus Carlsen. Di sini, Anies Giri menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2776 menghadapi perlawanan Fabiano Caruana yang menggunakan catur buah putih dan rating VD 2820. Di sini, Fabiano Caruana memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab Anies Giri dengan pion C5. Pembukaan pertahanan Sisilia dijawab kuda F3 oleh Caruana dan pion E6. Ini masuk dalam variasi Prancis ya. Pion D4 langsung saja ya memajukan pion untuk melakukan pertukaran di petak pusat. Pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di D4. Kuda F6 mengincar pion putih yang belum ada penjagaan dan kuda C3 melindungi pion. Kuda C6 mengajak pertukaran dengan kuda putih dan di sini Caruana menjawab dengan pion A3. Gajah E7, gajah E3. Rokade pendek oleh Anies Giri dan gajah E2. Pion D6, menteri D3, gajah D7, dan pion F4. Langsung ya, agresif oleh Caruana. Namun, pertahanan sayap raja dari Fabiano Caruana menjadi berlobang. Di sini syaratnya untuk Caruana bisa menang adalah untuk terus bermain agresif, sehingga Anies Giri tidak berkesempatan untuk menyerang balik. Namun nanti pada akhir-akhir permainan, akhirnya Giri mampu menyerang balik ya. Pion E5 mengajak pertukaran dengan pion putih sekaligus dengan tempo ancam kuda. Kuda pukul kuda di petak C6 dan pion pukul kuda di C6. Rokade pendek oleh Caruana dan pion E pukul F4 dengan tempo ancam gajah dan gajah pukul pion di F4. Dalam permainan catur, memang tempo mengancam perwira yang lebih besar itu sangat penting ya. Karena itu membuat lawan menjadi terpaksa melakukan langkah tersebut ketimbang melakukan langkah kombinasi yang sedang dia siapkan ya. Gajah E6 dan menteri G3 tetap menjaga ancaman terhadap pion hitam yang ada di petak D6. Kuda D7 dan benteng A menuju D1. Di sini menteri, gajah dan benteng putih sama-sama menyerang pion lemah hitam di D6. Dan di sini jawaban hitam adalah dengan benteng E8 dan raja H1 menghindar ya dari ancaman bahaya hitam di petak diagonal A7 hingga G1 sehingga raja harus berpindah. Menteri B8 mengincar pion putih yang lemah dan pion B4. Kuda E5 dan pion B5. Benteng C8, pion B pukul C6 dan benteng pukul pion di C6 dengan tempo ancam kuda putih. Kuda D5 dan menteri F8 melindungi gajah, pion C3 dan benteng A ke C8, benteng C1 dan kuda G6 ancam gajah putih, gajah mundur ke D2 dan gajah H4. Di sini Anies Giri terus melakukan tempo ancaman ya terhadap Caruana agar Caruana terus mengikuti apa maunya dari Anies Giri.
menteri pindah ke E3, dan benteng C5 mengancam kuda putih 2 kali. Pion C4 semakin melindungi kuda, dan pion H6 menteri B3 dan gajah G5 mengajak pertukaran dengan gajah putih. Jika gajah putih berpindah ke petak misalkan ya C3 atau ke B4 ataupun ke A5, maka benteng putih akan hilang. Oleh karena itu, ini terpaksa ya, Caruana harus melakukan langkah gajah pukul gajah di petak G5 dan pion pukul gajah di G5. Menteri G3 mencoba mengincar pion hitam yang tanpa penjagaan, dan menteri D8 melindungi pion, benteng C ke D1, dan gajah pukul kuda di petak D5, lalu pion pukul D5. Kuda F4 mengancam gajah putih, dan menteri F2 melindungi gajah oleh menteri, benteng C7, dan benteng D4. Menteri E8 mengincar gajah putih dengan menteri dan kuda ya, sehingga gajah putih dipindahkan ke petak F3, lalu benteng pukul pion di C4, benteng pukul benteng di C4, dan benteng pukul benteng di C4. Di sini jelas Anies Giri sudah unggul ya, unggul 1 pion atas Caruana, dan ini menjadi modal untuk permainan babak akhir. Menteri pukul pion di A7 dan akhirnya disamakan kembali ya jumlah pion. Namun kali ini Anies Giri menemukan langkah yang tepat untuk memastikan keunggulan mutlak 1 pion. Dengan benteng A4 mengancam menteri sekaligus ingin mendapatkan pion, lalu menteri mundur ke F2 dan benteng pukul pion di A3. Pion H4 dan menteri E5. Pion H pukul G5 dan menteri pukul pion di G5. Benteng E1 dan benteng A8. Gajah E4, dan di sini langkah cukup aneh dilakukan oleh Anies Giri dengan benteng A2 mengorbankan bentengnya. Namun ada langkah yang menarik di sini apabila Caruana terpancing untuk memakan benteng gratis dari Anies Giri. Misalkan ya, dengan menteri pukul benteng, maka ada menteri skak ke H4. Misalkan raja hanya punya pindah 1 tempat, yaitu ke petak G1. Maka di sini ada menteri pukul benteng skak, dan misalkan raja berpindah ke H2, maka menteri pukul gajah, dan tepat di posisi seperti ini Anies Giri unggul 1 perwira. Jadi jelas tidak ada peluang bagi Caruana untuk memenangkan permainan jika menteri pukul benteng. Oleh karena itu, di sini yang dilakukan oleh Caruana juga mengejutkan. Dengan benteng menuju B1, apabila benteng pukul menteri, maka benteng B8 skak, menteri menutup, benteng pukul menteri skakmat. Jadi luar biasa ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pecatur top 10 dunia saat ini ya. Oleh karena itu, di sini jawaban dari Anies Giri adalah dengan benteng kembali ke A8. Benteng E1, dan disinilah rencana untuk memenangkan permainan oleh Anies Giri dimulai. Ini langkah pertama untuk kemenangan Anies Giri ya, dengan pion F5. Coba nanti dilihat pelan-pelan apa maksud dari Anies Giri. Dengan tempo ancam gajah, otomatis di sini gajah harus pindah ya, dengan pindah ke B1 dan raja F7. Kita coba mulai membedah pola pikir dari Anies Giri untuk memenangkan permainan lawan Caruana. Dan benteng ke E3, lalu benteng skak di
H8 membuat Raja Putih harus berpindah ya ke petak satu-satunya dengan pindah ke G1. Coba para pecinta catur sekalian tebak satu langkah terakhir yang dilakukan oleh Anies Giri yang membuat Caruana menyerah. Ya, langkah itu dengan pengorbanan kuda, yaitu dengan kuda pukul pion di G2 dan tepat di posisi seperti ini. Caruana memutuskan untuk resign dari permainan ini karena sudah tidak ada lagi peluang bagi Caruana untuk memenangkan permainan. Di sini, jika menteri pukul kuda, maka menteri pukul benteng skak, dan tepat di posisi seperti ini juga sudah unggul satu perwira ya, atau mungkin sama perwiranya, tetapi benteng lebih unggul kualitas dari gajah. Kita kembali. Apabila di sini raja menghindar, di sini ada dua opsi, yaitu kuda pukul benteng memaksimalkan tempo skak, atau dengan benteng skak ke H1, misalkan raja berpindah, benteng skak lagi ya. Jadi banyak opsi yang bisa dilakukan oleh Anies Giri. Yang pasti dengan langkah kuda pukul pion, pertahanan Fabiano Caruana pasti hancur. Oke, ini adalah kemenangan yang sangat bagus dari Anies Giri yang membuatnya masih berpeluang untuk menjadi penantang Magnus Carlsen. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.